Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Simon Pulung Nugroho, selaku Koordinator Kerja Praktik Jurusan Informatika. Kepada yang terhormat Ibu Finska Amalia Pamdani, selaku Koordinator Kerja Praktik Prodi Informatika. Dan kepada Bapak Rifki Indah Perwira, selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian, dengan NIM 123200134 dari Prodi Informatika. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerja praktik saya pada PT BNI Life Insurance. Untuk bahasan yang akan dilaksanakan pada hari ini akan terdiri dari 8 poin, yaitu yang pertama, profil perusahaan, deskripsi pekerjaan, aktivitas harian dan mingguan, permasalahan selama KP, produk KP, daftar relasi, daftar kompetensi, dan pengalaman menarik. Dan untuk bahasan pertama di profil perusahaan, jadi secara singkat, perusahaan tempat saya melaksanakan kerja praktik adalah PT BNI Life Insurance, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia yang berfokus pada bidang asuransi. PT ini didirikan pada 28 November 1996 dengan tujuan untuk menyediakan jasa keuangan terpadu bagi semua nasabahnya atau One Step Financial Service. Dan untuk pekerjaan yang saya lakukan, di sana saya melakukan yang pertama, mempelajari konsep sistem dan alur data oleh pembimbing lapangan, dan melakukan perancangan dan pembuatan sistem sesuai dengan arahan dan koordinasi dari pembimbing lapangan, melakukan data pre-processing dan analisis dengan menggunakan R, lalu melakukan pembuatan dashboard menggunakan Tableau, lalu melakukan evaluasi hasil bersama klien dengan bimbingan dari pembimbing lapangan. Untuk aktivitas harian dan mingguan saya lakukan, yang pertama saya melakukan pekerjaan dashboard dan melakukan data pre-processing, serta ada meeting dengan klien. Ini berlangsung selama 3 kali, lalu ada evaluasi hasil yang berlangsung selama 4 kali. Untuk kendala selama KP, jadi dalam menjalankan KP ini saya terdapat beberapa kendala. Yang pertama itu dalam pelaksanaan KP terdapat peserta yang dari universitas lain, yaitu dari Institut Teknologi Bandung, yang dimana dari kami itu terdapat perbedaan ilmu dan pemahaman, sehingga kami perlu melakukan komunikasi terlebih dahulu untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu menarikan data sampel yang cukup makan waktu karena terhalang dengan kebijakan perusahaan. Jadi dalam perusahaan ini untuk pengambilan data, terutama dalam produk yang saya kerjakan, di sini memerlukan data dari multidivisi. Di mana untuk pengambilan data multidivisi itu memerlukan beberapa kebijakan yang harus dipenuhi oleh pembimbing lapangan saya. Dan untuk mengatasi itu, dari kami menggunakan data sampel terlebih dahulu untuk membuat template dashboard dan juga template analisa. Lalu setelah datanya selesai ditarik dan terdapat data lengkap, baru kami menggunakannya untuk diimplementasi dalam template yang sudah ada. Lalu untuk programnya terkadang disampaikan secara parsial, jadi untuk kebutuhannya itu disampaikan secara bertahap karena dari klien itu sering terjadi penambahan sendiri ataupun pengurangan dari fitur. Namun untuk masalah ini tidak terlalu mempengaruhi karena dari tim itu dapat dengan cepat menambahkan ataupun mengurangi fitur-fitur yang ada. Lalu untuk produk KP, di sini saya menghasilkan produk KP yaitu aplikasi dashboard, reporting analisis transaksi klaim dan analisis klaim asuransi kesehatan. Di sini program ini tujuannya itu untuk membantu pihak manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan pada perusahaan. Dan sebelum lanjut ke hasil, saya mungkin akan memberikan semacam disclaimer, yaitu pada produk ini saya bekerja dalam tim dan saya mengerjakan pada bagian tampilan dashboard, analisa dengan VSQL, dan juga data preprocessing. Dan untuk pengaturan seperti database, alur data, dan lain-lain itu dikerjakan oleh tim saya yang terdiri juga dari orang perusahaan. Dan untuk tampilannya secara umum seperti ini, di mana terdapat analisis klaim, klaster akses perusahaan yang terdapat pada analisa klaim, dan juga ada analisa transaksi klaim. Lalu untuk produk pertama, di sini ada analisa klaim, yaitu analisa data yang menampilkan penggunaan asuransi pada perusahaan tertentu dalam periode tertentu. Jadi sini untuk gambarnya, untuk gambarannya. Dan lalu ada analisa transaksi klaim, di mana penghitungan transaksi asuransi perusahaan kepada klaim asuransi perusahaan. Di sini terdapat 4 syarat, yaitu ada klaim paid, IBNR, EKK, dan pending. Di mana untuk melakukan penghitungan analisa ini, saya menggunakan
SQL query untuk melakukan penghitungannya. Dan ini untuk tampilannya. Dan ini untuk data relasi yang saya dapat. Jadi di sana untuk tim saya terdapat 3 orang yang dari perusahaan, yaitu Mas Davi Luanda selaku membimbing lapangan dan juga sekarang menangkap sebagai manajer dari data warehouse. Lalu ada Mas Iqbal yang bekerja sebagai staff data warehouse pada bagian database administrator. Dan terakhir ada Mas Sandi, di mana pada awalnya dia merupakan bagian dari data warehouse, tapi baru-baru ini dia sekarang sudah dipindahkan ke bagian aktuaria. Lalu untuk kompetensi yang saya dapat selama saya melakukan kerja praktik, yaitu saya belajar untuk bekerja dalam tim, untuk menyelesaikan program yang telah dirancangkan disepakati bersama, dan melatih tanggung jawab dan melaksanakan tugas yang diberikan, lalu problem solving terhadap masalah-masalah yang dihadapi selama KP, dan juga kita juga belajar untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan rekan ataupun atasan, lalu menguasai bahasa pemrograman R dan VSQL sebagai bahasa yang digunakan untuk membangun program, lalu saya juga menggunakan Tableau untuk membuat dashboard laporan, dan saya juga menggunakan GitHub sebagai layanan pengembangan perangkat lunak dan sebagai dokumentasi, dan menggunakan Tableau dan RStudio untuk data preprocessing. Untuk pengalaman menariknya itu, ya di sini sebenarnya cuma lumayan banyak pengalaman menarik yang saya dapatkan. Tapi yang pertama itu, saya mendapat pengalaman baru dan relasi baru, di mana saya dapat merasakan bagaimana seorang programmer itu bekerja dalam perusahaan, terutama dalam bidang yang saya minati, yaitu data. Dan saya juga merasakan pekerjaan dalam tim menggunakan real case dalam perusahaan yang mungkin belum tentu bisa didapatkan jika saya tidak uh, magang atau kerja praktik di sana. Lalu untuk selanjutnya saya akan menampilkan demo program yang saya buat. Jadi untuk pertama ada analisa transaksi klaim, di mana analisa transaksi klaim memiliki tampilan seperti ini dashboardnya. Di sini terdapat beberapa filter, yaitu nama perusahaan. Di sini kita bisa memilih 20 perusahaan yang ada, lalu ada tanggal perawatan, dan tanggal periode awal asuransi. Seperti pada contohnya di sini, pada tahun 2023, dan perusahaan Dian Graha Elektrika. Pada periode dari 2 Januari sampai 31 Mei 2023. Nah, jika kita melakukan pergantian, misalnya kita ingin mencari pada periode 2022, maka otomatis akan terganti perhitungan claim paid, klaim EKK, IBNR, dan juga pending. Lalu di sini jika kita mengganti perusahaan juga akan otomatis terganti. Dan juga pada bagian bawah terdapat grand total yang ada dari total asuransi yang dihitung. Dan juga kita juga bisa melakukan ekspor pada PDF. Kita melakukan ekspor, lalu akan muncul seperti ini. Dan untuk penghitungannya dilakukan dengan bahasa VSQL, di mana jika kita melihat pada bagian ini, salah satu contohnya, misalnya pada pending. Di sini saya menggunakan VSQL untuk menghitung pendingnya. Dan juga pada penerapan yang lain, yaitu jumlah klaim. Dan pada klaim. Dan seterusnya. Lalu untuk fitur kedua, yaitu ada pada analisa klaim, yaitu seperti ini, di mana terdapat 3 filter juga, yaitu nama perusahaan, periode asuransi, jenis layanan, lalu ada ekspor PDF, dan kita bisa melihat summary dan total klaimnya. Jadi ini sama seperti pada analisa transaksi klaim, di mana kita bisa melakukan filter, misalnya kita ganti nama perusahaan, maka analisa akan terganti secara otomatis, dan periode ini bisa kita ganti, dia akan otomatis berganti juga. Dan untuk summary-nya, kita bisa pergi ke dashboard selanjutnya, summary, di mana kita bisa melihat di sini terdapat jumlah peserta yang rawat gigi dan rawat jalan, dan berdasarkan klasifikasi klaimnya kita bisa melihat semuanya itu mengambil secara reguler. Lalu kita juga bisa kembali dan melakukan penghitungan total klaim, di mana pada total klaim ini pada perusahaan Adi Persada terdapat klaim total sebesar 4 juta, dan
dibagi berdasarkan jenis klaim, status, dan juga jenis kelamin. Dan juga pada ini terdapat fitur yaitu klaster perusahaan, di mana kita bisa melihat status berdasarkan potensi-potensi perusahaan, di mana pada perusahaan, misalnya pada PT Arga, itu status stabil dengan rasio dan total claim seperti yang tertulis. Dan kita bisa melakukan pencarian periode, misalnya kita ingin pada periode 2023, maka klaster akan bergeser. Dan jika kita perlu untuk mencari yang misalnya stabil, kita bisa dapatkan dan potensi kita dapatkan juga. Dan mungkin untuk tampilan dashboard seperti itu. Dan selanjutnya ada tampilan untuk data preprocessing. Di sini saya menggunakan RStudio sebagai salah satu alat. Di mana di sini untuk datanya itu dilakukan pembersihan, yaitu di sini terdapat pembersihan datanya dan menghasilkan data yang lebih sedikit daripada sebelumnya karena beberapa data sudah dihapuskan. Dan juga di sini kita ada proses clustering di mana menggunakan k-means. Namun sebelum itu dilakukan metode untuk menentukan cluster. Di sini ada penerapan WSS, penerapan silhouette, dan penerapan gap statistik. Dan lalu sini lakukan cluster sebanyak 2 cluster dan didapatkan cluster akhirnya, di mana hasil dari cluster ini akan dimasukkan ke dalam Excel dan Excelnya itu akan digunakan di dalam Tableau sebagai cluster akses perusahaan ini. Ya, mungkin itu saja untuk presentasi saya mengenai kerja praktik, dan jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.